Minggu yang lalu ada pembahasan, tugas yang saya berikan, itu tentang perhitungan transformasi, transaksi rotasi. Transaksi rotasi adalah salah satu cara dari beberapa cara untuk menghitung perpindahan suatu benda dalam ruang. Jadi kita punya alternatif lain, salah satunya yang disebut dengan transformasi. Jadi dasar dari perpindahan itu memang transaksi rotasi, tetapi ketidakpraktisan dari transformasi adalah kita harus hati-hati dengan penempatan dari rotasi, karena rotasi itu sifatnya dia dikalikan ya. Apabila kita salah menempatkan posisi dari rotasi ini, maka hasil akhir akan salah. Oh ya, kita tinjau dulu tugas yang kemarin ya. Tugas yang kemarin kita bahas dulu. Ya, mohon maaf ada perlu sedikit. Di sini tugas yang kemarin diberikan, sebuah manipulator akan memasang baut ya, menggunakan obeng pada titik Q. Nah, kalau kita gambarkan dari soal itu ada posisi obeng ya terhadap base. Jadi base ini menjadi frame I-nya ya, frame base atau frame inisial dari persoalan ini. Jadi 0,0,0-nya kita lihat dari B. Kemudian frame yang lain merupakan frame relatif ya, yang memiliki koordinat relatif di masing-masing
frame itu ya. Misalnya di sini nyatakan posisi obeng terhadap base, berarti di sini posisi diwakili oleh pusat koordinatnya. Jadi pusat dari T itu merupakan posisi dari obeng. Kita boleh meletakkan frame T ini dimanapun di obeng ini, tapi kalau disebut sebagai tools atau NO vektor biasanya lebih baik meletakkan di ujung ya, karena ujung ini yang berinteraksi dengan benda kerja atau dengan objek yang akan dimanipulasi. Nah, di sini berarti pusat koordinat T pada ujung obeng, kemudian arah dari X, Y, Z-nya ini terserah kita inisialisasi ke arah mana. Nah, tapi di sini di soal disebutkan ya, mestinya ada nanti ya, R ini, P, B, T, OR, dan R ini. R, X, Y, Z ini adalah rotasi dari B ke T, jadi orientasi T terhadap B. Nah, karena dinyatakan dalam posisi T terhadap B, berarti B sebagai acuan, kemudian T ini yang berada di kanan bawah indeksnya, berarti dia adalah yang diamati, atau yang menjadi target. Nah, jadi di atas benda itu terdapat sebuah titik ya, bernama titik key, sehingga dituliskan sebagai key G ya. Key G, atau kalau kita tulis dalam bentuk posisi atau translasi adalah PG key ya, PG key tanpa org ya. Jadi kalau ini mau kita tulis sebagai PG key lebih baik lagi ya. PG ya. Ini PG posisi titik key terhadap G. Bedanya sama PG key org apa? Kalau PG key org berarti key-nya adalah sebuah frame ya. Tapi kalau dia adalah sebuah titik maka namanya PG key. Nah, kalau dinyatakan seperti ini berarti 0-22 ini tidak dilihat dari pusat koordinat dari B, bukan, tapi dari koordinat relatif G. Jadi dari 0,0-nya ada di frame G. Jadi jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya, di interrupt saja. Nah, berarti kemudian posisi benda di atas meja. Benda berada di atas meja, berarti di sini bendanya itu dilihat dari koordinat S, frame dari meja. Vektornya otomatis kita pangkalnya ada di pengamat, ujungnya ada yang diamati, yaitu di G. Namanya kalau posisinya adalah PSG ya, PSG. PSG ini PSG org ya. Selalu tambahkan ORG apabila dia merupakan pusat koordinat. Pusat frame maksud saya, frame yang lain. Kemudian orientasi 180 ini berarti R SG-nya, ya, RXY SG ya. Oke, ini bisa saya ini lagi saya edit lagi biar kelihatan ini B. Biar terlihat bisa diletakkan begini ya. Kalau R itu indeksnya ada di kiri dua-duanya.
ini RBT. RBT dua-duanya di kiri. Sama seperti itu nanti kita karena tidak bisa atas bawah ya. Kita harus pakai equation baru bisa. Jadi di sini saya pakai penulisan apa adanya. Nah, yang ini berarti namanya adalah RSG ya. S sebagai pengamat, G atau benda sebagai yang diamati. 8000 berarti orientasi XYZ-nya. Demikian juga ini ya. Nah, ini adalah posisi P S meja terhadap B sebagai acuan, yaitu base frame ya. Di sini S RBS. Ini ya cara memberi notasinya. Contoh ya. Kemudian kita punya resume seperti ini ya. Saya ingatkan untuk kalau ada soal itu dibaca dengan hati-hati sekali ya. Jadi kata per kata. Jangan keburu langsung menuliskan notasinya, dibaca betul-betul maksud dari gerakannya apa, baru dituliskan notasinya. Oke. Kita lanjut ya, setelah itu kita akan dapatkan ini. Mungkin agak terlalu kecil ya, di sini sudah saya tuliskan, cuman memang agak kecil. Mungkin bisa dibesarkan sedikit. Oke, semoga bisa terlihat di layar kalian. Kecil sekali. Saya besarkan tapi nggak bisa terlalu besar. Oke, kita nah seperti ini ya. Jadi yang merah itu adalah PBT org. Kemudian ini yang kita cari adalah namanya diulang lagi. Jadi yang ditanya adalah yang ini, yang berwarna ungu atau biru ini ya. Yang ini ya. Perpindahan mata obeng T menuju ke titik Q yang berada di atas permukaan benda ya, kotak ya. Nah, posisi titik di atas kotak PGQ itu ini ya, yang kecil merah ini. Nah, ini posisi meja hijau, posisi benda pada meja itu kuning. Nah, jadi kalau kita lihat yang kita cari adalah apa namanya PTQ ya, PTQ yang kita cari. Posisi T terhadap Q atau prismatik, gerakan prismatik T menuju Q. Itu merupakan gabungan dari T menuju B, B menuju S, S menuju G, G menuju Q. Jadi gabungan dari 4 vektor ini ya. Nah, yang penting dari penggabungan itu adalah arah, karena vektor merupakan sesuatu yang memiliki arah. Jadi di sini arah pergerakan obeng dari T menuju ke titik Q. Berarti nanti arah perpindahan gabungannya, vektor gabungannya dari T menuju B dulu, dari B menuju S, S menuju G, kemudian baru G menuju Q.
sehingga dia memenuhi aturan dari vektor. Nah, dari gambar ini yang belum memenuhi adalah yang merah, yang PBT org. Ini arahnya masih ke arah dari B ke T, karena tadi diketahui posisi T terhadap B. Sehingga kita harus balik. Kita harus balik yang berwarna merah ini agar panahnya menuju ke B. Artinya apa prosesnya? Inverse. Ya. Prosesnya adalah inverse. Jadi ini tadi semua yang sudah kita ketahui, yaitu posisi titik Q, kemudian translasi dan rotasi dari masing-masing objek dalam ruangan. Terus yang kita ditanya adalah PTQ, yaitu posisi titik Q dilihat dari T. Nah, gimana cara menyelesaikan? Pertama kita lihat per dua vektor dari arah ujung menuju pangkal, bukan dari arah pangkal ya. Jadi kita mulai dari titik Q, jadi yang saya tunjuk ini titik sini, itu kita mundur ke belakang melalui vektor merah yang kecil, mundur lagi ke belakang vektor yang kuning menuju ke S. Nah, kita gabungkan dulu antara vektor yang kuning dengan yang merah, yang merah ini ya. Jadi menjadi satu vektor baru yang merupakan gabungan namanya PSQ, posisi titik Q terhadap meja S, ya, yang merupakan hasil gabungan dari PSG org ditambah PGQ. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini mirip dengan persoalan yang dibahas di contoh soal. Saya balik sebentar di contoh soal. Contoh soalnya ada di mana ya? Di sini. Contoh soal ini ya. Nah, kita lihat contoh soal ini. Kenapa dijadikan model soalnya? Karena cara menghitung transaksi rotasi memang demikian ya. Jadi di sini kita lihat, tadi kita misalkan titik ini adalah titik Q-nya, ya. Titik yang dilihat adalah titik Q-nya. Titik Q-nya, kemudian ini adalah PB ini adalah PGQ-nya, kemudian PAB org-nya adalah PSG org-nya, ya, tadi. Sehingga menghasilkan di sini PSG, ya, posisi titik Q terhadap meja S. Ini permisalan pada ABC-nya ya, AB-nya ini ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi cara perhitungannya juga kalau kita lihat di contoh kemarin, model persamaannya menjadi seperti ini. PA sama dengan PAB org tambah RAB dikalikan PB. Yang kita cari itu adalah PSQ ya, PSQ itu PA ya. Kemudian PAB org-nya itu adalah PSG org ya. Kemudian RAB adalah RSG ya. Kemudian PB adalah PQ ya, PGQ ya, PGQ. Nah, ini analogi yang sama. Jadi kita ambil per dua vektor. Itu caranya. Selain cara itu, kemungkinan kita akan bingung dan terjebak ya, salah. Nah, kita kembali ke soal tadi. Jadi kita dapatkan dulu namanya PSG. Namanya PSG adalah SPG org tambah RSG kali
PGQ. Ya tentu kita di sini saya sudah memperhatikan betul kecocokan indeks ya. Cocokan indeks bahwa nanti yang indeks yang bersesuaian akan ketemu. Nah, setelah mendapatkan PSG, kita lanjutkan. PSG ini menjadi vektor keduanya. Kita cari lagi PBQ, posisi titik Q dari base. Ya. Nah, di sini dapatnya dari PSG OR, PBS OR ditambah PSG. Nanti RBS-nya masuk di antara tanda plus dan PSG-nya. Jadi persamanya menjadi PBQ. PBQ ini yang kita cari, yang kuning, itu sama dengan PBS OR. PBS OR yang ini ditambah RBS dikalikan PSG yang ini. Nah, kemudian baru kita lanjut ke yang kita cari, yaitu PGQ. Sekarang tinggal vektornya tinggal PBQ, kemudian PGQ dan PBTOR. Nah, yang pada proses terakhir ini ada di panah yang merah ini harusnya dari T menuju B, baru disambung dengan dari B menuju Q, ya, PBQ. Ya, maka di sini persamaannya menjadi PBQ, ya, PBQ. Oh, ini tadi yang tadi ya, sebelum. Nah, yang bawah ya, PTQ yang kita cari adalah PTBOR yang merah, tetapi dibalik, yang diketahui ini adalah PBTOR. Di dalam persamaan ini adalah PTBOR. Karena kalau kita tulis PBTOR akan menyalahi aturan indeks ya. Ini PTBOR ditambah RTB dikalikan PBQ. Jadilah persamaan akhirnya. Nah, persamaan akhirnya adalah seperti ini. PTB org sama dengan P sama dengan RTB kalikan PBS org ditambah RBS kalikan SPG org ditambah RSG kalikan PGQ. Nah, kita lihat ini persamaannya. Jadi saya ulangi lagi tadi pekerjaan pertama kita yang dua vektor pertama itu ada di sini ya. Ada di sini yang dua vektor pertama. Kemudian hasilnya ini kita operasikan dengan vektor yang kedua. Kemudian hasilnya lagi keseluruhan dalam kurung kita operasikan dengan vektor yang ketiga. Untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, secara indeks kita masih menemukan ini ya, bahwa yang kita cari indeks pengamatnya adalah T, di sini T yang paling depan, dan yang paling belakang Q, ini juga Q di paling belakang ya. Ini baru menunjukkan satu proses perhitungan yang benar. Nah, kalau persamaan ini sudah didapatkan, sudah kita yakin benar, baru kita menghitung proses yang harus kita transformasi balik ya. Kita inverse, yaitu tadi RTB dan PTB-OR ya, dari yang diketahui yaitu RBT. Untuk R-nya tinggal kita transpose saja ya, RBT inverse sama dengan RBT transpose. Kemudian PTB-OR-nya adalah min RTB kalikan PBT-OR. Jadi yang kita cari adalah RTB dulu, baru ini baru kita bawa ke sini. Kita gunakan untuk mencari yang PTB-OR.
jadi hanya 2 tahap. Nggak apa-apa, jadi boleh-boleh saja, yang penting hasilnya sesuai. Cuman memang dalam kaidah perhitungan vektor itu kita harus berhati-hati karena tadi ada rotasi dan translasi tadi. Ini namanya metode kan kita harus terstruktur ya, supaya nanti mudah diikuti oleh orang lain. Kalau cara Sander itu mungkin bagi Sander, gampang diamati seperti itu. Tapi mungkin bagi beberapa orang agak susah kalau langsung 3 vektor sekaligus. Jadi kesimpulannya tadi boleh ya, asal kita tetap dalam koridor hati-hati dengan yang kita jumper itu, jangan sampai salah. Kalau hasilnya sudah sesuai, kita hitung dengan teliti ternyata memang sesuai, berarti tidak ada pengaruhnya tadi yang perubahan 2 tahap menjadi 3 tahap jadi 2 tahap tadi. Kira-kira begitu Sander. Jadi saya tidak akan menyalahkan kalau misalkan metodenya tidak persis dengan yang saya berikan, asalkan itu masih masuk akal, ya. Masih sesuai, ya masih sesuai dengan cara perhitungan yang vektor yang benar begitu. Ya mungkin begitu saja, ya. Mungkin yang lain juga sama. Ya. Ini kan di soal yang Bapak kemarin kan cukup mudah Pak ya, karena ada basis atau ini titik inilisasinya. Terus bagaimana Pak jika seandainya suatu hari ada soal itu yang tidak memiliki sebuah titik base gitu Pak? Kira-kira pengajarannya gimana Pak ya? Harus diciptakan titik base. Tidak ada persoalan robotika yang nggak ada titik base-nya. Bagaimana dia bisa menunjukkan perpindahan kalau nggak ada base-nya. Jadi kalau kita mulai menghitung, jadi frame-frame tadi yang ada di soal sebenarnya kan buatan ya, nggak ada dia sebenarnya. Kita mau memberikan frame ke semua benda atau hanya sebagian yang terlibat saja itu terserah kita. Tapi benar-benar dibutuhkan sebuah acuan. Jadi kalau tidak ada acuan itu tidak ada yang namanya posisi, karena posisi itu pasti punya acuan. Ya, jadi di awal kita bicara soal translokasi itu ada frame inisial dan frame benda. Nah, frame inisial itu berfungsi tadi sebagai penentu global koordinatnya. Kalau nggak ada global koordinat, kita nggak bisa menentukan perpindahan. Harus ada acuan. Jadi bila menghadapi ada sebuah persoalan, langsung identifikasi di mana nanti saya meletakkan posisi globalnya, base inisialnya itu, apa namanya base apa inisial frame, dan frame-frame lain yang saya targetkan menjadi, kita targetkan menjadi apa yang kita hitung. Itu ya, jadi harus ada kelengkapan dari penyelesaian masalah. Itu Sander. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kali ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Permisi Pak. Ya. Saya tadi kayaknya lihat Pak, ada sedikit yang salah Pak yang di Oh rumusannya. ya, di punya saya. Iya Pak, yang rotasi Oke. itu. Baik. Minusnya kebalik. Baik. Saya tunjukkan lagi habis ini. Baik Pak. Ya, ini yang mana? Yang halaman berapa? Mungkin sebelumnya Pak. Sebelumnya. Yang itu Pak, yang di RSG. Ya itu Pak. Ini, ya. Kayaknya sinnya dia Pak, di sebelah kanan Pak. Yang minus sinnya. Mungkin kebalik Pak minusnya. Yang ini, yang paling pojok bawah. Kanan Iya, Pak. bawah. Iya. Itu minusnya mungkin kebalik Pak. Oh ya ini ya. Ya. Betul ya. Ya ini mungkin penempatannya terbalik. Tapi nggak apa-apa lah karena sin 180 dan min 180 itu sama, Sander. Oh, Ya. baik, Pak. Nah, jadi kesalahan saya di sini ditebus dengan sebenarnya angkanya itu sama gitu ya.
Jadi Oke, sama-sama -1 ya. siap. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Jadi memang salah saya di sini. Cuman di hasil akhir tidak salah karena kebetulan min sin dengan sin itu 180 sama, ya. Oke. Terima kasih untuk koreksinya, Sander. Mungkin nanti yang lain bisa mengkoreksi sendiri ya. Baik, kita lanjut lagi untuk pembahasan metode selanjutnya. Kita ke transformasi. Jadi metode transaksi rotasi tadi itu sebenarnya kurang umum ya digunakan dalam konteks sebentar nggak bisa di sharing. Dalam konteks robotika konsep transaksi rotasi ini kurang diminati ya, atau memang agak sulit penggunaannya. Kalau dalam kasus tadi katanya Sander, contoh kasusnya memang mudah ya, karena pada contoh kasus yang lebih rumit itu orang sudah khawatir ya menggunakan transaksi rotasi karena sedikit riskan. Nah, saya aja tadi sampai salah meletakkan tanda ya. Nah, jadi kita perlu untuk sebentar ini kok bisa di ini belum bisa saya sharing. Oke, baik. Jadi kita masuk ke transformasi homogen ya. Jadi transformasi homogen itu merupakan gabungan dari transaksi dan rotasi. Kalau kita lihat prosesnya sebuah transaksi rotasi, biasanya terjadi translasi dulu. Translasi dari pusat koordinat ke koordinat yang baru, kemudian baru dikalikan dengan rotasi. Nah, jadi hasil akhirnya misalkan demikian. Translasi terus rotasi 90 derajat. Sumbu Z ya. Sedangkan transformasi adalah seperti ini. Jadi sembari dia berpindah, itu terjadi rotasi bersama-sama. Makanya ada istilah homogen. Homogen artinya prosesnya gabungan, terjadi secara bersamaan. Nah, jadi nanti antar dua frame, yang bisa menggunakan transformasi ini antar dua frame. Kalau yang posisi saja itu tidak bisa menggunakan transformasi karena dia bukan frame ya. Jadi transformasi ini berlaku dari frame ke frame. Jadi transformasi dari frame A menuju frame B digambarkan sebagai PA sama dengan TAB kalikan PB begini ya. Aturan indeks tetap kita perhatikan bahwa nanti B ketemu B di sini ya. Untuk indeks B-nya ketemu di B dengan B, kemudian A dengan A di sini ketemu. Nah, model matriks T itu 4 kali 4 ya. 4 kali 4 terdiri dari 3 kali 3 rotasi. Jadi yang 3 kali 3 yang kiri atas itu adalah matriks rotasinya RAB ya. Kemudian yang sebelah kanannya 3 kali 1 adalah PAB org-nya. Kemudian sisanya
yang baris keempat yang masih kosong diisi dengan identitas. Jadi ini 0001 ini bagian dari matriks identitas. Jadi fungsinya untuk mensimetriskan matriks yang tidak simetris ya. Yang tadi matriksnya 3 kali 4 tambah satu baris di bawah ini menjadi 4 kali 4 sehingga prosesnya bisa dilakukan secara perkalian. Ini kenapa indeksnya ditulis di sebelah kiri. TAB dua-duanya di kiri indeksnya. Karena matriksnya menjadi 4 kali 4, maka matriks yang dioperasikan, misalkan di sini PB yang dia itu adalah 3 kali 1 harus ditambah identitas juga. 1 di paling bawah. Jadi 1 ini sebagai tambahan supaya matriksnya menjadi 4 kali 1 agar bisa dikalikan dengan matriks transformasi 4 kali 4. Hasilnya nanti 4 kali 4 kali 4 kali 1 itu adalah 4 kali 1. Ini PA ya. Yang diambil sebagai solusi adalah 3 elemen pertama saja yang paling bawah ini tetap akan bernilai 1 selamanya karena dia adalah identitas. Oke, kita lanjut. Nah, untuk transformasi gabungan ada beberapa frame tadi, contoh yang soal tadi, diperlakukan dengan perkalian, sama seperti rotasi. Di sini tapi sudah tidak muncul istilah ORG ya. ORG itu hanya ada pada translasi pusat frame. Nah, di sini karena translasi pusat frame-nya sudah terintegrasi dalam T, maka langsung TAD sama dengan TAB kalikan TBC kali TCD. Konsistensinya tetap dijaga. Jadi tidak boleh dibalik TBC dulu baru TAB, baru TCD, nggak boleh ya. Walaupun mungkin nanti hasilnya sama, tetap tidak boleh karena itu tidak mewakili urutan gerakan yang benar. Oke, lanjut. Untuk inverse-nya, karena terkadang kita harus membalik arah transformasinya, transformasi balik kita lakukan secara manual, yaitu bagian rotasi kita transpose maksudnya. Kemudian bagian translasinya ini yang P-nya kita inversekan. Nah, kalau seperti tadi, RAB transpose-nya kita hitung dulu. Setelah dapat RAB transpose atau RBA jadinya ya, RAB transpose itu RBA ya. Baru kita masukkan ke sebelah kanan. Jadi min RAB transpose kalikan PAB org. Dapat PBA org ya. Sini. Terus yang bawah kita kasih identitas sama. Nah, mungkin kalian jadi berpikir lah, kan sama aja berarti perhitungannya pakai RAB, pakai mentranspose atau inverse. Nah, secara effort atau apa yang harus dicari lebih dahulu itu pre-processingnya itu sama aja yang tadi transaksi rotasi dengan transformasi. Terus apa keuntungannya? Keuntungannya di kepastian atau keamanan dalam perhitungan. Jadi ketika kita menggunakan semua menjadi perkalian, kita tidak lagi harus memikirkan di mana letak rotasi, tandanya bagaimana. Karena dia sudah berada dalam satu matriks yang terintegrasi. Jadi persoalan tadi, kalau kita lihat dengan cara yang sama, yang bisa dijadikan transformasi adalah dari frame A menuju frame B. Tadi kan ada PAB org, ya, kemudian nanti ada RAB ya, RAB-nya nanti dikalikan dengan PB begitu. Nah, dengan adanya transformasi, RAB itu masuk ke dalam TAB. Sehingga di sini nanti TAB kalikan PB. PA sama dengan TAB kalikan PB. Persamanya menjadi lebih sederhana. Nah, kalau kita kemudian bawa ke persoalan yang tadi yang ada beberapa frame sekaligus, tentunya menjadi jauh lebih mudah karena nggak perlu kurung-kurung yang tadi ya, kurung di dalam kurung dalam kurung tadi seperti saya, atau mengkhawatirkan harus mengamati dulu bagian mana yang di skip tadi seperti Sander tadi.
kita sudah bisa pastikan perhitungannya benar begitu. Jadi dia menjadi sederhana, tetapi kita akan mengisi dulu TBA ini dengan benar ya, TBA. Karena yang kemudian ditanya adalah PB di situ. Titik tersebut dilihat dari B ya, berarti PB. Maka TAB harus kita jadikan TBA. Dikalikan dengan TA. Ya, indeksnya sudah memenuhi. Berarti sama dengan TAB inverse atau TAB inverse ya. TAB inverse tidak bisa ditranspos. Tidak sama ya, yang bisa ditranspos hanya rotasi. TAB inverse harus menggunakan cara tadi. Rumus tadi ya. Oke, jadi kita cari komponennya TBA. Dari TAB dulu nggak apa-apa ya. TAB kita mendapatkan RAB sama PAB org ya. Kemudian RAB-nya kita transpose menjadi ini. RAB-nya kita transpose jadi RBA. Kemudian PAB org-nya itu kita inverse, yang PAB org-nya kita minus, kemudian kita kalikan dengan RAB transpose yang tadi, yang RBA tadi. Jadi di sini RBA kalikan PAB org, ya RBA kali PAB org. Kita kalikan begini, saya dapatkan TBA. Jadi contoh ini langsung menunjukkan adanya operasi inverse dari transformasi ya. Langsung ada contohnya. Oke, kita dapatkan TBA, sehingga kemudian kita kalikan seperti biasa, seperti ini. TBA-nya kita tulis, kemudian PA-nya yang titik asal tadi min 795 kita tulis, kita kalikan biasa, hasilnya ini. Jadi hasil yang didapat di sini adalah kurang lebih sama dengan yang contoh tadi, contoh yang diberikan di transaksi rotasi. Oke. Di sini ada tugas 2C ya, untuk menghitung secara transformasi homogen ya. Nanti berarti Anda buat tugas 2C ini sama seperti tadi, berarti jauh lebih ringan ya, karena sudah ada perhitungan transaksi rotasi sebelumnya, tinggal dicomot lagi yang dari tugas kemarin, dipasang-pasangkan menjadi transformasi, kemudian dioperasikan 4 kali 1, 4 kali 4 kali 4 kali 1 tadi. Di sini berarti nanti ada berapa transformasi? Ada 4 ya, dari 3 maaf. Dari T menuju B, ke TB, kemudian dari B menuju S, TBS, dan dari S menuju G namanya TSG. Jadi ada tiga transformasi nanti yang harus digabung. Sedangkan yang PTQ dan PGQ-nya tetap ya, karena ini yang kita operasikan. Jadi gabungan dari transformasi TTB, TBS, dan TSG itu akan menjadi TTG. TTG kita akan kalikan dengan PGQ ya, menjadi PTQ gitu. Lebih simpel, tapi tetap harus saya masukkan menjadi tugas begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah ada pembahasan di sini, tapi karena belum kita bahas tadi, yang ini sudah dibahas, yang transaksi rotasi ya, yang transformasi kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita istirahat 2 menit.
1 menit aja untuk peragangan. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke kinematika maju atau forward kinematics untuk manipulator. Jadi tadi yang praktikum yang kelas A, B yang kemarin, sama 2 hari yang tadi pagi ya, kita belum masuk ke materi kinematika. Nanti sebenarnya percobaan 2 itu tentang ini. Nah, setelah kan kita bahas, misalkan nanti ternyata cukup memungkinkan untuk karena sudah kita bahas ya, untuk masuk ke percobaan kinematik, nanti yang sudah percobaan tadi bisa langsung dilanjutkan ya pengambilan data itu dengan melanjutkan ke kinematiknya. Jadi kita kembali ke tracknya yang kita desain di awal ya. Memang dalam percobaan praktikum yang kinematik itu harus didahului dengan atau penyetelan manipulator agar pas ya sudut-sudutnya dengan input bilangan yang diberikan, settingnya. Nah, jadi kalau ada ketidaksesuaian itu akan menyebabkan error yang besar sehingga percobaan kita menjadi gagal. Oke, kita masuk ke pembahasan kinematika maju. Di sini ada bagian-bagian dari manipulator yang biasanya kita kenal ya. N of vector, join base sendi, join link base ini sudah kita bahas. N of vector adalah ujung rangkaian lengan. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara N of vector dengan tools. Ini mungkin penekanannya ya. N of vector itu ujung dari rangkaian lengan. Jadi dia bisa berisi tools tertentu. Kalau dia terdapat tools, maka nanti di ujung tools itulah merupakan N of vector. Tapi kalau tidak terdapat tools, maka ujung dari rangkaian lengan itulah merupakan N of vector. Jadi pengertian N of vector, N itu akhir, efektor itu sesuatu yang memberi efek atau pengaruh, aktuator. Rangkaian aktuator dari theta 1, theta 2, theta 3 menuju ke ujung, nah itu berakhir dengan ujungnya, paling ujung namanya OE atau N of vector. Nah, kalau tools dipasang di N of vector, di situ kemudian kan jadi extend kan, seperti tadi gambar robot ada pegang obeng ya, tadinya ujungnya itu di grippernya, penjepitnya itu, kemudian penjepitnya bawa obeng atau ternyata ada obeng, maka ujung obeng itu menjadi N of vectornya karena dia adalah yang paling ujung, tapi dia punya istilah lain sebagai tool ya. Jadi bisa ada toolnya, bisa enggak. Oke, apa itu kinematika maju ya? Jadi suatu fungsi yang menghubungkan antara variabel-variabel join dengan posisi N of vector secara kartesian. Ya, kartesian. Kita tidak bahas koordinat polar, koordinat spherical ya. Itu akan bisa kita gunakan koordinat yang lain apabila kita berhadapan dengan persoalan geometris ya. Tapi kalau persoalan kinematik murni itu
kita membawa semua persoalan dalam Kartesian, karena posisi benda dan frame dalam ruang itu dinyatakan dalam Kartesian. Jadi, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerakan robot tanpa memperhatikan gaya dan torsi yang menyebabkannya. Maksudnya gimana? Jadi kinematik itu sebenarnya tidak memperhitungkan robot itu sendiri secara fisiknya ya. Robot itu tersusun dari berapa ton dengan robot itu tersusun dari kayu atau hanya berupa garis begitu aja. Selama joinnya bentuknya sama, jumlahnya sama, panjangnya sama, kinematikanya bakal sama gitu. Jadi pastikan kalau robot yang berat itu pasti akan nanti punya massa, dia terpengaruh dengan gravitasi dan lain-lain. Ada gaya yang harus motornya harus sekian kekuatannya. Nah itu tidak dihitung di sini ya. Dihitungnya adalah perubahan posisinya saja. Termasuk dalamnya perencanaan gerak secara geometris dan waktu. Jadi kalau pergerakan robot itu dinyatakan dalam bentuk perubahan posisi yang berubah, maka ini juga masuk dalam kinematika, namanya kinematika posisi. Kalau dia dihitung kecepatannya berarti kinematika kecepatan. Forward kinematics adalah fungsi kinematik yang seperti ini. Jadi kinematik itu ada dua, arahnya dari menghubungkan variabel join dengan n vektor posisi, atau sebaliknya, posisi n vektor dengan variabel join. Nah, kalau arahnya balik, maka fungsinya namanya kinematika balik. Atau inverse variabel join ini semua perubahan kedudukan dari robot berubah bentuk ya arah itu adalah aktuatornya. Kita sudah tahu bahwa satu DOF itu sama dengan satu aktuator atau satu motor. Nah, setiap motor itu kita bisa istilahkan lagi dengan join ya. Jadi join itu minimal terdapat satu motor, bisa lebih dari satu motor apabila dia join ya seperti join siku itu ya, atau join spherical atau join sendi peluru, sendi siku atau sendi peluru ya. Jadi punya lebih dari satu motor pada satu join. Sudut putaran atau jarak pergeseran satu lengan dengan lengan lain yang terhubung. Jadi ada dua variabel. Kalau dia berupa aktuator putar, berupa motor, maka yang menjadi variabel join adalah sudut putaran. Itu servo di kasus partikel kita. Itu berapa derajat dia berputar ya. Sedangkan jarak pergeseran ini untuk join yang sifatnya pergeseran. Apa itu? Misalkan slider ya. Yang paling jelas itu hidrolik sama pneumatik ya. Yang sifat gerakannya linear. Nah, kalau dipakai motor itu bisa ada konversi pakai ulir itu ya. Ulir itu bisa mengkonversi gerakan berputar menjadi gerakan linear. Nah, kalau sudah linear, maka gerakannya akan dihitung sebagai jarak pergeseran. Ini adalah macam-macam join. Ada join P, prismatic, join R, revolute. Jadi kita sudah menemukan istilah P tadi translasi, R rotasi, ini ada lagi istilah P dan R untuk nama join. Join prismatic dan revolute. Prismatic itu geser, revolute putar. Kalau join geser, dia hanya ada di satu dimensi dan dua dimensi. Ya. Join putar itu bisa 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, umumnya satu join adalah 1 degree of freedom. Oke, kita ke pemberian indeks. Untuk sebuah robot sembari dari n buah join, terdapat n buah aktuator,
yang terdapat pada n buah join, dimulai dari base itu base ini tidak termasuk dalam join ya, dia merupakan frame 0 biasanya, frame 0 ya. Index join dimulai dari 1, jadi tidak ada join 0. Join 0 namanya base, tapi dia bukan join karena dia bukan aktuator. Join 1 diikuti dengan lengannya, yaitu link 1. Ketemu join 2 diikuti dengan lengan 2. Seperti itu ya. Join 1, link 1, join 2, link 2, sampai ke join n, link n. Ujung dari link n ini adalah end of effector. Jadi join itu selalu menghubungkan link I dengan link I min 1. Oke. Setiap join pada robot harus diberi frame, termasuk base dan end of effector. Jumlah frame itu sama dengan jumlah link ditambah 1. Dimulai dengan nama base atau frame 0. Jadi untuk memudahkan pemberian nama frame pada sebuah manipulator yang punya banyak join, itu kita pakai indeks angka. Dimulai dari base angka 0 ya. Frame 0, nanti frame 1, frame 2, frame 3, sampai frame n. Nah, aturan pemberian frame itu pada join putar harus dimulai dengan subset dulu. Subset dulu. Jadi pada join putar ini yang menjadi sumbu putar adalah subset pasti. Jadi jika bentar, Oke, saya contohkan ya. Jadi jika join putar itu dia bisa berputar karena ada dua komponen, yaitu rotor dan stator. Ya, ada rotor yang berputar, ini ada stator yang melingkupinya. Ya. Ada tahu motor ya? Semua motor pasti punya rotor dan stator. Sebenarnya enggak sih, ada yang namanya ultrasonic motor. Ultrasonic motor itu tidak selalu memiliki rotor dan stator. Atau linear motor dia tidak selalu memiliki rotor. Kita anggap secara kebanyakan di robot itu ada rotor dan stator. Kalau kita anggap ini sebagai suatu perputaran, berarti ada dua frame di situ. Frame yang acuan itu adalah rotornya. Kemudian frame yang bergerak itu, yang berputar, itu adalah statornya. Kembali ya. Frame yang rumahnya itu, yang melekat pada base ya, misalkan, itu adalah stator. Kemudian yang berputar dalam itu adalah rotornya. Berarti ada frame, anggaplah frame 0 dan frame 1. Frame 1 berputar terhadap frame 0. Kita punya rotasi di situ namanya R01. R01 ya. Rotasi dari frame 1 terhadap frame 0. Nah, pada kasus rotasi tersebut yang menjadi sumbu putar adalah sumbu Z ya. Ada Z0 dan Z1 yang berimpit. Jadi ketika kita memutar Z1, kita bayangkan ada Z1 kita pegang, kemudian kita putar,
sementara set nolnya diam, tapi pada poros yang sama, maka itu akan memutar X dan Y1. X1, Y1 berubah posisi terhadap X0, Y0. Jadi kita gambar dulu, pemberian frame itu kita gambar dulu sumbu putarnya jika sebagai poros putar, jika dia adalah sumbu, dia adalah join putar. Kita ke nomor 4 ya. Sebaliknya untuk join geser, pergeseran itu ya, pergeseran ya. Ini arah geser itu merupakan sumbu Z. Ya. Arah gesernya. Jadi join geser juga sama, ada bagian yang diam, terus ada bagian yang bergerak melekat padanya. Nah, arah gerak maju, nah kita definisikan maju nanti bisa dilihat dari behavior atau kelakuan dari robotnya, arah maju yang mana. Arah maju itu adalah arah Z. Nah, satu hal, baik sumbu putar, sumbu Z pada join putar maupun join geser bisa arahnya boleh berlawanan ya. Maksudnya gini, misalkan ada sebuah motor, mana ya motor? Saya nggak ada motor untuk contoh. Nggak ada benda yang. Ya anggaplah gini, ada motor ya, ada motor ini ada stator ya, ada stator gini ya. Kemudian ini ada bagian yang berputar. Ini kan arah sumbu setnya bisa ke sana atau bisa sebaliknya ke sana. Ya. Jadi Anda boleh meletakkan panah sumbu X, sumbu set itu panahnya menembus keluar atau ke dalam sumbu putar. Ya. Dua-duanya boleh. Nah, jadi walaupun boleh, demikian juga join geser. Kalau join gesernya majunya ke arah depan, ke arah Anda sana, ya. Ini berarti kan arah sumbu set boleh ke depan ke arah Anda, boleh ke belakang ke arah saya, ya. Boleh begitu. Walaupun boleh, tapi nanti ada anjuran, ya, ada anjuran. Anjuran yang semacam sesuatu yang ada dua pilihan, tapi lebih baik yang mana, ya. Nah, setelah menggambar sumbu Z pada join, baik itu join putar atau geser, baru menggambar sumbu X. Sumbu X ini arahnya terserah. Arahnya terserah. Untuk join putar, biasanya kalau dia robot lengan, arahnya searah dengan panjang lengan. Jika modelnya robot planar, ya. Tegak lurus dengan sumbu putar, ya pasti tegak lurus ya. X dengan Z maupun Z dengan Y pasti saling tegak lurus. Kalau join geser juga sama, tapi join geser ini kalau kita gambarkan sumbu X itu kalau bisa mewakili posisi pengamat dan yang diamati ya. Misalkan ini ada sumbu set di sini, ada sumbu set di sini ya. Kemudian di sini ada sumbu set lagi, ini ada sumbu X. Nah, X ini tuh punya jarak gini ya. Nah, sebaiknya kita menggambar sumbu pada join putar itu bagian yang bergerak punya sumbu X, bagian yang diam punya sumbu X, ini sejajar agar bisa kelihatan kalau dia bergeser, ya. Baliknya kalau join putar tadi, sumbu setnya kan merupakan sumbu putar ya. Nanti X-nya kan berputar begini, ya.
Jadi kita gambar arah sumbu X itu sebaiknya tidak berimpit, ya. Kalau dia berimpit nanti kita nggak bisa lihat putarannya berapa derajat. Jadi digambar dengan arah yang berbeda, tapi terserah arahnya, boleh terserah. Nah, setelah Anda menggambar sumbu X, baru terakhir membuat sumbu Y dengan aturan tangan kanan. Kalau aturan tangan kanan tidak bisa diganggu-gugat ya. Ini harus mengikuti aturan jari ini ya, tangan kanan. Terus poin kelima itu adalah usahakan sedikit mungkin arah sumbu yang berubah dan sebanyak mungkin parameter DH yang bernilai 0. Nah, ini kita belum sampai ke sana, jadi poin 5 ini abaikan saja dulu, sampai ke poin 4 saja dulu. Nah, parameter DH itu berkaitan dengan, ya, silakan Sander, pertanyaan. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak, kan dari penjelasan Bapak ini saya menangkap Pak yang dari inputan join geser, tapi yang untuk poin kedua dari join geser itu saya masih Pak, kan imajinasi saya kan XI sama XI kurang 1 kan, kalau dari saya kayaknya searah terus Pak. Dalam hal apa bisa tidak searah gini Pak? Ya, baik. Tidak sepenuhnya benar ya. Jadi menggambar frame itu adalah hak kita. Kita mau menentukan arah. Jadi kalau saya bawa kepada, misalkan kalau di agama itu kan ada sesuatu yang wajib, ada yang berupa anjuran, ya, ada yang terserah. Ya, kalau misalnya di Islam itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ya. Kalau wajib itu berarti harus dikerjakan, harus begitu. Kalau sunnah itu ya boleh begitu, lebih baik begitu. Kalau nggak begitu boleh yang lain, tapi ada anjurannya, ya. Kalau yang mubah itu terserah, ya, sesuka kita. Tidak ada masalah di situ ya. Jadi di sini kalau menggambar sumbu set itu wajib, ya, wajib, ya, harus begitu. Anda cuma punya opsi untuk arahnya itu ke dalam atau keluar, ya, atau ke depan atau ke belakang, karena arah tanda panah dari sebuah sumbu itu adalah menunjukkan arah positifnya, ya. Kita boleh memilih arah positif ke arah kita atau ke arah sebaliknya. Jadi yang wajib itu adalah join putar, sumbu set merupakan sumbu putar, itu wajib. Join geser juga sama, sumbu set sebagai sumbu pergeseran, wajib, ya. Tapi untuk sumbu X ini terserah kita sebenarnya. Jadi aturan join geser yang nomor 2 yang dibingungkan itu sebenarnya bukan kalau join geser itu pasti apa ya? Pasti dia X-nya tuh antara XI dan XI-1 itu pasti sejajar, tidak. Jadi saya contohkan gini ya. Ini. Ini join yang sumbu X join yang pertama. Ini sumbu X join yang kedua. Kalau saya gambar dia ini ke depan gini, saya tunjuk arah depan gini, ini kan juga sama. Ini pergeseran. Ya. Ini sama hukumnya nih. Kalau mau lihat pergeserannya dihitung dari pangkalnya dari pangkal yang XI ke XI-1 nih, jaraknya berapa. Kenapa? Kalau kita jadikan garis, dia merupakan garis yang tidak akan berpotongan, ya. Ini garis ini pasti bisa memanjang sampai tidak berhingga. Yang garis ini juga bisa memanjang sampai tidak berhingga, ya. Jadi pasti ada jarak Euclidean, ya. Namanya Euclidean, jarak terdekat antara dua buah garis. Itu merupakan jarak. Jadi kita bisa menyatakan pergeseran. Tapi anjurannya adalah begini. Anjurannya supaya nanti bisa,
kalau kita pandang dari satu sisi itu mudah terlihat. Kadang kalau kita jadikan seperti ini tadi, ke depan sama tegak lurus ini, yang ke arah depan ini, yang saya tunjuk ke depan ini, terlihat seperti titik, tidak terlihat sebagai sebuah sumbu, karena dia kebetulan tegak lurus dengan pandangan kita. Ya. Tapi nggak masalah, saya mau gambar ke sana, ke bawah. Sebenarnya selama ini masih bisa dilihat ada pergeseran, ini tidak masalah, ya. Jadi yang poin 2 itu boleh hukumnya, ya. Silakan, ya. Arahnya, tapi ada anjuran tadi, anjuran menggambar sejajar supaya mudah dilihat. Kalau yang poin 2 dari join putar, anjuran menggambar dia ini ya, berada pada arah yang berbeda. Misalkan ini XI, yang satunya XI-1, nanti kita bisa melihat ada sudut, ya. Hanya untuk memudahkan pengamatan saja, Anda tidak lakukan, tidak apa-apa. Anda gambar sejajar begini, berimpit, atau ada gambar cara yang lain, tidak masalah, ya. Kemudian yang sumbu Y itu tinggal mengikuti aturan tangan kanan dari hasil gambar yang set sama X itu tadi. Begitu, Sander. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita ke contoh soal. Ada sebuah robot, ini joinnya yang pertama join putar, join 1 itu ya. Bisa kita bayangkan, join 2 itu geser, terus mendekati pergelangan ujung lengannya itu ada join lagi putar. Saya gambar warnanya kuning agak tua sama kuning muda itu ya. Jadi tanda putaran yang join 3, situ ada join lagi. Lagi. Jadi robot RPR non planar karena dia tidak bergerak pada bidang datar tapi pada ruang. Ya. Non planar itu robot yang bergerak pada ruang. Kalau planar itu bergerak pada bidang datar, XY. Oke, dari pertanyaannya adalah gambarkan sesuai aturan frame untuk manipulator di bawah ini. Sebelum kita mulai gambar, ingat ada wajib, ada sunnah, ada yang boleh-boleh saja yang mengikuti aturan tangan kanan tadi ya. Jadi yang menarik nanti gini, dalam robotika, semakin ke akhir nanti kita tidak bakal banyak bercerita tentang sumbu Y. Ya. Sumbu Y itu sering dilupakan ya dalam robotika ya. Yang kita bicarakan selalu sumbu putar atau join, sumbu geser join ya, yaitu Z, dan indikator sudut ya, sumbu X, indikator pergeseran sumbu X. Tapi sumbu Y itu benar-benar dilupakan. Dalam banyak case, itu orang menggambar hanya sumbu X dan Z saja. Orang tidak menggambar sumbu Y-nya. Tapi kalau tetap mau menggambar sumbu Y, itu harus benar mengikuti aturan tangan kanan. Karena itu merupakan satu aturan. Tapi kalau Anda tidak menggambar sumbu Y, itu tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Di sini kita lihat dulu contoh soalnya. Kita lihat symmetrical gerakan dari robot ini. Calon tempat sumbu putar dan sumbu gesernya mana? Ini ada garis putus-putus vertikal. Itu nanti bakal merupakan sumbu putar ya dari join 1. Kemudian garis putus-putus horizontal itu ada sumbu geser dari join 2 dan juga sumbu putar dari join 3. Jadi kita gambar dulu garis bantu putus-putus ini untuk memudahkan kita dalam berpikir ya.
Kemudian poin kedua, posisi terbaik pada perpotongan sumbu geser join 2, yaitu posisi dari frame 0 ya, kecuali jika posisi origin sudah ditentukan. Jadi pertama kita pasti menggambar frame 0 dulu ya, pasti frame 0. Setelah itu frame 1 kan. Pada banyak case kita bisa saja menggambar frame 0 dan frame 1 pada tempat yang sama. Dengan asumsi frame seperti motor tadi ya, asumsinya kan gini, ada rotor, ada stator ya. Kalau rotor berputar di stator, kan rotor ini tidak lari keluar dari statornya, dia tetap ada dalam statornya. Makanya kalau kita gambar motor, sebaiknya sumbu untuk sumbu putar itu kan sama ya. Posisi dari origin atau titik pusat kedua frame itu boleh berada pada titik yang sama. Ya, tuh. Jadi saya boleh gambar T nih. Kita kupas dulu yang frame 0 ini. Pertama, arah titik pusat. Titik pusat, kenapa kok nggak di kaki robot ya? Kenapa berada di titik tengah situ ya? Sebenarnya di titik yang garis putus-putus vertikal itu boleh, karena sebenarnya dia merupakan tidak harus ya. Ada kemungkinan pusat itu ditentukan tempatnya, misalkan di bawah, maka kita letakkan dia di bawah. Tapi kalau tidak ditentukan, kita letakkan di titik di mana terjadi perpotongan dengan frame lain. Titik di mana terjadi perpotongan dengan frame lain. Supaya apa? Kalau dia berpotongan, maka ada jarak antar frame itu yang menjadi 0. Jadi kalau misalkan tadinya pusatnya beda tempat begini ya, ini ada jarak ya. Tapi kalau kita punya opsi untuk menarik salah satu untuk berada di titik yang sama, begini, berimpit ya, titik pusatnya sama, berarti ini jaraknya menjadi 0. Kita mengenolkan jarak itu antara dua frame, itu akan membantu sekali ketika perhitungan. Karena translasinya 0, berarti itu akan menyebabkan kita nggak perlu ngitung karena tambah 0 gitu ya. Penjumlahan dengan 0 hasilnya matriksnya tetap gitu ya. Jadi alasannya ada di situ. Kenapa pusat frame 0 itu diletakkan di persilangan antara garis putus-putus vertikal dan horizontal. Terus yang kedua, kenapa Z0 itu kita pilih mengarah ke atas, tidak mengarah ke bawah? Bolehkah mengarah ke bawah? Boleh ya. Kalau kita pilih mengarah ke bawah, bahwa nanti semua yang berada di arah sumbu Z0 yang ke bawah tadi menjadi positif, sementara di arah sebaliknya menjadi negatif. Yang pertama, jadi Z0 ke atas itu menyebabkan semua yang berada di arah Z0 itu menjadi Z positif. Ya, Z positif. Sementara yang di bawahnya menjadi negatif. Nah, secara umum kita kalau menggambar sesuatu positif itu ke atas. Sesuatu negatif itu ke bawah. Jadi ada semacam apa ya, kemudahan dalam membayangkan ketika arah positif itu ke atas. Tuh ya. Kemudian alasan kedua kenapa Z0 digambar ke atas.
Jadi seandainya, bentar, ada banyak semut. Seandainya ya, sebentar. Kita melihat ini sebagai robot yang memiliki perambatan gerakan dari frame 1, frame 0 ke frame 1, frame 2, sampai ke ujung di sini end of vector. Maka kalau saya bergerak menuju ke ujung, itu Z0 ini searah dengan pergerakannya. Saya berangkat dari bawah ya, dari lantai ini, bergerak ke atas, nah, terus saya ke kanan ya, saya ke kanan. Nah, maka kalau kita lihat Z0 ini mengikuti arah perpindahannya ke atas. Tuh kenapa Z0 digambar ke atas. Yang kedua kita menggambar X0. Nah, X0 ini kenapa ini? X0 kenapa digambar ke kanan? Alasan yang pertama, dan mungkin juga satu-satunya alasan ya, bahwa arah X ke kanan itu, arah ke kanan itu biasanya positif ya. Kita bisa menggambar X0 ke arah kiri, tapi berarti yang positif itu kiri. Kalau biasanya kalau kita punya bidang XY, itu X-nya yang positif ke kanan kan. Nah, seperti itu. Jadi, itu alasan kenapa X0 digambar ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua sama dengan Z tadi. X0 ke kanan ini menyesuaikan dengan arah perambatan lengannya. Dari bawah ke atas ke kanan. Karena end of vectornya ada di sebelah kanan. Oke ya. Baik, kita lanjut lagi. Nyalakan lampu dulu. Kita punya 8 menit atau 7 menit saja tersisa. Oke. Yang berikutnya, frame 1. Oh ya, tadi yang Y menggunakan aturan tangan kanan, jadi dia ke belakang ya, arahnya Y0 ya. Frame 1. Z1 saya gambarkan ya, Z1 saya gambarkan ke arah atas berhimpit dengan Z0. Alasannya sama dengan yang tadi. Alasannya arah perambatan dan arah positif. Kemudian berhimpit karena ada rotor dan stator di situ. Z1 berputar dengan poros yang sama dengan Z0. Kemudian X1 saya gambarkan ke arah belakang searah Y0. Ini tidak ada aturannya ya. Anjurannya hanya menggambar X1 berbeda dengan X0. Supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa Z1 itu bisa berputar terhadap Z0. Sehingga ketika Z1 diputar, maka X1 berubah posisi terhadap X0. Itu. Jadi kalau digambar X1 itu searah X0 juga nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa itu sebenarnya dia bisa berputar. Jadi bayangan kita bahwa frame 0 dan frame 1 itu mewakili join 1. Frame 0 mewakili statornya, frame 1 mewakili rotornya. Jika Z1 diputar, maka rotor berputar, X1 berpindah terhadap X0 berputar. Ada sudut antara X0 dan X1 yang namanya theta. Tuh. Kemudian
Y1 mengikuti aturan tangan kanan. Selanjutnya, nah ini untuk poin kedua, posisi terbaik dari frame 0 walaupun dia ada di tengah persilangan, tapi kalau seperti itu kan kalau misalkan benda itu, misalkan saya gambarkan ya, misalkan benda itu ada di sini, ini ada benda ya, benda ini akan dikerjakan oleh robot ini, berarti benda berada di daerah negatif ya, karena dia berada di bawah, di arah negatif dari sumbu set negatif ini ya, benda ini ya, di atas meja ya, jangan di atas lantai, robot di atas lantai, benda di atas lantai, tetapi sumbu X kita sudah di negatif. Nah, terkadang memang sudah ditentukan bahwa origin 0,0,0 itu berada pada koordinat penting untuk menghindari perhitungan bahwa kaki robot merupakan origin. Jadi ada jaraknya. Tapi kalau kita gambarkan tadi masih berimpit di titik yang sama, maka P01-nya 0. Situ kita nggak perlu menghitung karena 0 ya. Tapi keuntungan di peletakan yang baru ini bahwa benda tadi menjadi positif. Letaknya berada di permukaan lantai yang positif. Lanjut. Kita langsung ke frame 2 dan frame 3. Menggambar frame 2, sumbu Z-nya pasti ke kanan ya, karena merupakan sumbu geser. Ke kanan. Kemudian X2 ini diharapkan sejajar dengan X1. Tadi yang kita bicarakan tadi ya. Sebenarnya X2 boleh ke arah yang lain, terserah ya, nggak masalah ya. Tapi kalau digambar sejajar itu akan menunjukkan bahwa ketika terjadi pergeseran itu, arah X tidak berubah. Sehingga X2 kita gambar arahnya sama dengan X1, tidak berubah, hanya bergeser lokasinya. Ya, jadi X2, terus Y2 mengikuti aturan tangan kanan. Lanjut sampai ke ujung ini, Z3 merupakan sumbu putar dari penjepitnya atau join 3 ya. Sumbu putar. Jadi Z3 dan Z2 ini sama arahnya, berimpit kebetulan ya. Karena yang ini juga join Z3 merupakan sumbu putar. Terus X3 terserah ke arah mana, saya gambar ke bawah supaya berbeda arah saja dengan X2. Tidak ada alasan lain. Kemudian Y3 aturan tangan kanan. Nah, menutup perjumpaan kita kuliah hari ini. Ini tadi model inisialisasi frame. Untuk Y itu boleh digambar, boleh tidak, ya. Karena dalam perhitungan Y itu akan muncul dengan sendirinya. Pasti akan muncul dengan sendirinya. Tetapi dalam melihat variabel join, pergeseran maupun perputaran, hanya melibatkan sumbu Z dan sumbu X saja. Tidak melibatkan sumbu Y. Secara vektor, Y punya matriks yang
punya anomali. Kemarin kan kita lihat bahwa Z dan itu tanda minus berada di kanan atas ya untuk sin-nya. Sedangkan Y itu berada di kiri bawah ya. Nah, supaya nggak membingungkan, maka yang dihilangkan atau tidak dihitung itu adalah Y. Sehingga kita menghadapi matriks yang mirip antara X dan Z saja. Y itu akan muncul dengan sendirinya di hasil perhitungan ketika kita berbicara 3 dimensi. Baik, sudah 17.11, barangkali ada pertanyaan, satu pertanyaan untuk menutup pertemuan. Sudah cukup jelas, saya Jelas, coba Pak. terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga ada yang bisa diserap, bermanfaat ilmunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.